Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini Jumat 14 Agustus 2020. Kembali kita ada di dalam ibadah doa dan renungan pembelajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian masih melalui online. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan harap dapat mengikutinya sesuai dengan jadwal ibadah kita setiap Jumat ini. Puji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi dalam ibadah doa, perenungan, pembelajaran firman-Mu. Kami ada di dalam rumah Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami dapat merenungkan, belajar kembali apa yang Tuhan mau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa mengerti, kami bisa melakukannya dalam hidup ini, dan kami boleh tetap terus ada di dalam Engkau. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat Tuhan, dan siapapun yang mendengarkan perenungan ini melalui online. Terima kasih, jauhkan dari gangguan, dari hal-hal yang bukan daripada-Mu. Tuhan ada bersama dengan kami dari awal sampai dengan selesainya. Dengan ucapan syukur dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Renungan dan pembelajaran sore hari ini saya ambil dari suratan 1 Petrus pasal 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan lemah dan rendah hati. Saya ulangi. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini memberikan pelajaran dan nasihat yang serius buat kita lagi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat, untuk dapat menunjukkan, nah perhatikan baik-baik, untuk dapat menunjukkan suatu sikap hidup kekristenan yang penuh dengan damai dan kasih. Saya ulangi, ayat ini menunjukkan adanya suatu sikap hidup kekristenan yang penuh dengan damai dan kasih. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, berbicara damai dan kasih, ya, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Sebab di mana ada kasih, di situ pasti ada damai. Dan di mana ada kedamaian, maka di situ terjalinlah saling mengasihi. Saya ulangi, ya, gambaran ini. Di mana ada kasih, pasti di situ ada damai. Dan di mana ada kedamaian, pasti di situ terjalinlah saling mengasihi. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, untuk itu mari kita perhatikan beberapa hal yang disebutkan dalam ayat pokok ini, ya, sebagai suatu wujud yang harus nampak jelas dan transparan, ya. Perhatikan beberapa hal dalam ayat ini sebagai suatu wujud yang harus nampak jelas dan transparan dalam sikap hidup yang penuh damai dan kasih itu.
Pertama, kita melihat seia sekata. Ya, pertama, seia sekata menunjukkan adanya kerjasama yang baik di tengah-tengah keanekaragaman. Ya, seia sekata sekali lagi menunjukkan adanya kerjasama yang baik di tengah-tengah keanekaragaman. Artinya, dalam Filipi 2 ayat 2, ya, saya langsung mengutip ayat firman Tuhan. Artinya dalam Filipi 2 ayat 2, di sana dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi artinya seia sekata adalah mempunyai kesatuan pikiran. Ya, sekalipun kita begitu banyak unsur, banyak oknum, ya, dengan banyak pemikiran, ya, saudara-saudara, tapi untuk mewujudkan sikap damai dan kasih, kita harus mempunyai kesatuan pikiran di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, perhatikan seperasaan. Seperasaan menunjukkan adanya perasaan yang jujur terhadap kebutuhan orang lain. Ya, seperasaan menunjukkan adanya perasaan yang jujur terhadap kebutuhan orang lain. Artinya, dalam Roma 12 ayat 15, di sana dikatakan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis. Ya. Roma 12 ayat 15. Saya angkat mengenai seperasaan. Ya, jadi artinya mempunyai rasa belas kasihan. Jadi seperasaan itu mempunyai rasa belas kasihan. Lalu yang ketiga, dikatakan mengasihi saudara-saudara. Ya, menunjukkan adanya perhatian dalam sikap yang baik dari hati dan pikiran kita. Ya, mengasihi saudara-saudara menunjukkan adanya perhatian dalam sikap yang baik dari hati dan pikiran kita. Artinya, perhatikan, saya kutip 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 11. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 11. Ayat 7 dikatakan, marilah kita saling mengasihi. Lalu dalam ayat yang ke-11 dikatakan, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Jadi mengasihi saudara-saudara artinya bagaimana kita mempunyai itikat yang baik dan tulus dari hati nurani yang murni. Itu mengasihi saudara-saudara, mempunyai itikat yang baik, yang tulus dari hati nurani yang murni. Puji Tuhan. Dan yang keempat, dikatakan penyayang. Penyayang menunjukkan adanya keramahan terhadap orang lain. Penyayang menunjukkan adanya keramahan terhadap orang lain. Artinya, saya kutip Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, ramah seorang terhadap yang lain dengan penuh kasih mesra. Ya, Efesus 4 ayat 32, ramah seorang terhadap yang lain dengan penuh kasih mesra. Artinya penyayang itu adalah bagaimana kita mempunyai hati yang lemah lembut. Toh, ya, mempunyai hati yang lemah lembut. Jadi kita melihat beberapa hal, dan yang terakhir, yang kelima, dikatakan rendah hati. Ya, rendah hati menunjukkan adanya suatu kehidupan yang santun dan sopan. Nih, rendah hati menunjukkan adanya suatu kehidupan yang santun dan sopan. Artinya,
Saya angkat dalam Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2 dikatakan, selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat, rendah hati itu adalah bagaimana kita mempunyai bagaimana kita mempunyai jadi rendah hati, bagaimana kita mempunyai budi pekerti yang baik. Puji Tuhan. Ya, jadi kita lihat 5 hal yang ditunjukkan sebagai sikap hidup kekristenan yang penuh damai dan kasih, seia sekata, mempunyai kesatuan pikiran, seperasaan, mempunyai rasa belas kasihan, mengasihi saudara-saudara, mempunyai itikat yang baik, yang tulus dari hati nurani yang murni, lalu penyayang, mempunyai hati yang lemah lembut, dan rendah hati, mempunyai budi pekerti yang baik. Puji Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-9, 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, kita melihat apa yang akan terjadi kalau kita dapat menunjukkan sikap hidup kekristenan yang penuh dengan damai dan kasih. Dalam ayat yang ke-9, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, menunjukkan dalam ayat ke-9, 1 Petrus 3, menunjukkan bahwa bagaimana berkat itu akan datang kalau kasih dan damai ini ada dan terwujud dalam hidup ini. Ya, kalau kita dapat menunjukkan, mewujudkan, ya saudara-saudara, secara jelas dan transparan, ya, firman Tuhan menjanjikan buat kita. Di dalamnya, dalam ayat yang ke-9, ada berkat. Ya, perhatikan ayat yang ke-9 itu saya coba membaca. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Ya, kalau toh mungkin kita dijahati, kalau toh mungkin kita dibuat, ya, dengan tidak enak, tidak usah membalas. Ya, kita dicaci maki, tidak usah kita membalas dengan caci maki. Nah, perhatikan kalimat ini dalam ayat ini. Ya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi 5 hal tadi itu adalah menunjukkan bagaimana kita dapat memberkati orang lain. Dengan seia sekata, dengan seperasaan, dengan mengasihi saudara-saudara, dengan penyayang, dengan rendah hati. Kita memberkati mereka dengan 5 hal ini. Ya, dan firman Allah menjanjikan, untuk itulah juga kamu akan diberkati, supaya kamu memperoleh berkat. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, sikap hidup kekristenan yang penuh dengan damai dan kasih, di dalamnya ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, berkat itu akan datang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dengan perenungan pada sore hari ini. Seberapa Bapak Ibu yang ada secara online dan juga buat mereka yang mendengarkannya, diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya menolong hari-hari yang masih akan dijalani. Mari kita tetap ada di dalam firman. Firman itu adalah Yesus. Berarti Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam, sampai selama-lamanya. Berkat itu tidak akan pernah berhenti buat saudara dan saya. Bagaikan air dalam satu aliran, dia akan terus mengalir kecuali ada kotoran.
ya dia akan tersumbat. Tapi kalau kotoran itu tidak ada, perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendaki tidak ada, ya, yang Tuhan tidak kehendaki hilang, waduh, air berkat ilahi surgawi akan terus mengalir buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Dengan pengucapan syukur kita akan terus tetap ya ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, kita datang di dalam doa. Haleluya. Bapa sorga, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh diajar bagaimana kami dapat memiliki satu sikap hidup kekristenan yang penuh dengan damai dan kasih. Bagaimana kami dapat memiliki satu kehidupan di dalam seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan disitulah berkat Allah tercurah buat kami. Kami dapat memberkati orang lain dengan 5 sikap ini. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terus menjadi doa hamba-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan. Jaga, lindungi, bungkus dengan kuasa-Mu. Hari-hari akan dilewati bersama dengan Tuhan. Berkati hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, anak dalam studi sekolah. Masalah persoalan Engkau akan lepaskan, berikan kemenangan, sukacita, yang lemah dikuatkan, susah diburkan, percobaan peperangan, terima kemenangan, dan dalam keadaan sakit sembuh. Beberapa saudara-saudara yang masih mengalami keadaan yang lemah, tubuh yang lemah, sakit, dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi jemaat Tuhan, apa yang selalu mereka buat dan beri bagi Tuhan pekerjaan, Tuhan Allah berkati. Berkati sebagaimana firman-Mu, dan semua korban persembahan, korban tatangan, korban ucapan syukur, perpuluhan hak milik Tuhan yang harus mereka bawa, mereka kembalikan sebagai hak milik Tuhan. Sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga, Tuhan curahkan, terutama Tuhan curahkan kepada jemaat ini dengan limpah ruahnya. Terima kasih, mengampuni segala kekurangan salah kami dengan pengucapan syukur. Tutup ibadah doa dan perenungan pembelajaran firman sore hari ini. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kasih karunia Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Mulai saat ini dan seterusnya, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan.